Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan melakukan podcast yang bertema pengelolaan pendidikan. Di sini kita sudah bersama narasumber kita. Nah, gimana nih Kang kabarnya? Tidak baik sih. Waduh, kenapa Kang kok kabarnya nggak baik gini? Cuaca sedang panas-panasnya kan, jadi pilek, jadi itulah makanya. Tapi alhamdulillah sekarang baik. Alhamdulillah. Boleh nih Kang untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya udah, perkenalkan, nama saya Farhan Faridal. Saya mahasiswa Universitas Al-Haitam, Bandung. Oh, di Bandung Kang? Ngambil jurusannya sih ilmu komunikasi ya. Iya Kang. Oke. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya. Oke, menurut Akang tahu nggak apa sih itu pengelolaan pendidikan? Pengelolaan pendidikan ya, di situ kan terdapat kayak perencanaan kelasnya gitu kan, terus kayak pengelolaan gimana cara guru untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa-siswanya gitu. Di situ kan banyak terstruktur dan ada cara-caranya di situ. Pertanyaan selanjutnya itu, apa sih Kang tantangan terbesar dalam pengelolaan pendidikan di era digital saat ini? Terus gimana sih cara mengatasinya? Kalau tantangan di era digital sekarang tuh ya aksesnya belum merata gitu kan. Jadi kayak daerah-daerah terpencil di Indonesia ya akses internet belum merata gitu. Sedangkan kebutuhan digital sekarang ya sangat tinggi gitu. Bahkan 2023 tuh sekitar 76% akses internet yang dibutuhkan oleh Indonesia. Nah itu gimana nih Kang solusinya? Solusinya ya tentunya diperluas lagi infrastrukturnya gitu. Kayak akses internet, kayak lebih banyak lagi turret kayak pemancar internet kayak gitu kan ya. Terus diperluas lagi tentunya di daerah-daerah yang pendidikannya tuh tertinggal gitu. Soalnya kan di sini juga yang kota-kota besar aja yang kita lihat pendidikannya lebih maju. Padahal kayak kota-kota bagian timur gitu, timurnya Indonesia itu masih kurang dalam infrastruktur ini. Jadi solusinya diperbanyak infrastruktur. Diperluas ya Kang? Iya, diperluas sih. Oke, mungkin selanjutnya menurut Akang nih, seberapa penting sih kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan nih Kang? Sangat penting sih. Soalnya kalau misalkan kolaborasinya miss gitu dari salah satu instansi gitu kan, misalkan pemerintah para pelaku pendidikan untuk melakukan ini, tapi pelaku pendidikannya ini kayak kurang setuju dan di situ menciptakan miskomunikasi yang dimana tidak ada kesetaraan gitu di antara pemikiran pemerintah dan pemikiran instansi tersebut. Jadi harus harus setara gitu, harus sama. Sangat penting sih kolaborasi kayak gitu. Berarti harus saling bersinergi antara satu dan yang lainnya. Iya betul. Menurut Akang, inovasi apa sih yang harus diterapkan di sistem pendidikan saat ini? Inovasi ya. Kalau di pendidikan sekarang pasti kurikulumnya ya, inovasi kurikulumnya gitu, yang harus lebih digitalisasi. Tapi di samping inovasi kembali lagi harus
setara juga, harus sama juga dari infrastrukturnya gitu kan. Nggak mungkin kayak misalkan di satu institusi sekolah wajibin anak-anaknya tuh untuk menggunakan handphone misalkan untuk mengerjakan sesuatu tugas, tapi di si anak tersebut keterbatasan dalam mempunyai handphone gitu. Kan nggak semua anak sekarang juga kan pegang handphone gitu kan, masih ada yang belum mampu untuk menggunakan handphone gitu. Selanjutnya, apa harapan Akang nih terhadap masa depan tentang pengelolaan pendidikan di Indonesia? Harapannya semoga pendidikan sekarang ya lebih inklusif, lebih lebih adaptif gitu kepada seluruh lapisan siswa gitu ya, baik yang lapisan menengah ke bawah ataupun menengah ke atas gitu. Jadi semoga semuanya juga merasakan gitu dari dampak digitalisasi sekarang gitu. Sih harapannya semoga semuanya merasakan dan sama. Terus menurut Akang nih, pengelolaan kelas itu apa sih? Terus kenapa hal ini tuh penting dalam dunia pendidikan? Ya, di pengelolaan kelas kan mencakup kayak misalkan kelas ini harus kondusif ya, harus bersih gitu, harus antara siswa sama gurunya tuh harus bersahabat lah gitu. Itu penting banget sih, penting soalnya kan kita kalau masuk ke kelas gitu, kadang kalau misalkan gurunya itu kayak kurang komunikasi gitu sama si anaknya, kita malas kan, kayak gurunya nggak seru gitu. Kalau kayak gitu kan kurang energi dari si siswanya untuk masuk ke kelas. Jadi penting banget sih kalau menurut saya gitu, dari segi pengelolaan kelas tersebut gitu kan. Menurut Akang, kelas yang harus dikelola dengan baik itu gimana caranya, Kang? Ya yang tadi harus tertib ya, terutama sekarang ya kita lihat semuanya udah tertib sih, kayak peraturan-peraturannya gitu. Tapi nggak semua kelas tuh sekarang interaktif. Di situ sih yang penting, interaktif antara semua siswa gitu, terus kepada gurunya gitu kan, saling komunikasi, saling ya dekat lah gitu, biar nanti tuh menciptakan sinergi yang positif ketika mereka masuk kelas tuh gitu. Itu sih yang paling harus dikelola gitu kan, dengan baik. Faktor apa sih Kang yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan kelas? Pasti faktor-faktor yang mempengaruhi itu kayak kualitas guru mempengaruhi gitu kan, guru, terus fasilitasnya kayak misalkan di sekolah gitu, fasilitasnya kalau di Karawang di sini kan ya panas kan. Nah, kalau sekarang ya minimal AC lah gitu, biar nggak kegerahan kan. Kalau kita sekolah suasananya gerah gitu, nggak bisa mikir kan, nggak bisa mikir. Iya, nggak nyaman. Jadi penting sih kayak fasilitas-fasilitas yang mendukung gitu. Kalau di wilayah yang dingin mungkin pemanas ruangan biar hangat gitu kan, nggak ada di Indonesia ini. Gitu sih, dari fasilitas, dari guru, dan dari keterlibatan siswanya juga sih. Jadi siswa tuh harus diajak untuk terlibat dalam menjaga fasilitas dari sekolah tersebut. Kadang kan fasilitas sudah bagus, kayak sekarang gitu, cat-catnya udah bersih gitu, udah di setiap tahun direnovasi. Tetapi si siswanya ini tidak terlibat untuk menjaga. Makanya harus diedukasi supaya dia ini si siswa-siswa ini supaya menjaga dari fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Mungkin yang selanjutnya itu menurut Akang nih, tantangan yang biasanya muncul saat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan pendidikan. Terus bagaimana sih tips untuk mengatasinya? Ya kalau tantangan yang paling besar sih dari perbedaan karakter itu sih. Kita kan nggak tahu kayak misalkan karakter si anak ini kayak gimana gitu kan.
nggak semuanya tuh kan moodnya baik gitu, ada yang mood swing gitu kan, terus ada banyak lah gitu bervariasi dalam satu kelas gitu karakternya tuh. Nah jadi apa namanya, perlu banget gitu solusinya tuh fleksibilitas metode yang diberikan oleh guru gitu. Kalau misalkan monoton gitu, gurunya itu monoton, kayak ngerjainnya itu cuman masuk kerjain pulang, masuk kerjain pulang, tanpa pendekatan kepada siswa-siswa yang misalkan siswanya itu ya yang badeg gitu, kalau bahasanya apa ya, badeg itu yang nakal gitu kan. Jadi ya bodo amatan gitu, nggak boleh kayak gitu. Jadi harus fleksibilitas, harus dekat dengan siswa gitu. Harus peduli gitu. Apalagi guru itu kontrolnya bukan cuma satu kelas, masih banyak banget. Jadi gurunya itu harus kreatif dalam mengontrol kelas tersebut. Nah iya betul sih gitu. Nah, tolong berikan tips nih Kang, gimana sih yang bisa guru di Indonesia terapkan untuk memperbaiki pengelolaan kelas yang mereka ajar? Yang tadi, jadi si gurunya ini harus lebih, tadi kan pertama komunikasi atau komunikatif terhadap semua siswa yang ada di instansi sekolah tersebut. Terus harus interaktif juga, sering menanyakan kabar misalkan. Terus kalau misalkan si anaknya ini susah nih dalam mengerjakan tugas, ditanya baik-baik gitu. Jangan cuma masuk ngasih materi tugas pulang, masuk ngasih materi tugas pulang gitu. Itu yang harus diperhatikan juga kan gitu. Terus terutama kepada, ini juga berkaitan sama orang tuanya juga sih gitu. Terkadang kayak misalkan ya, si gurunya ini beliau kayak ngasih tugas yang sebenarnya baik untuk kepentingan anak ini gitu. Tapi si anak ini tuh kurang suka gitu, dan dia mengadu ke orang tuanya. Nah di situ sering terjadi miskomunikasi antara guru dan orang tua. Nah yang menyebabkan banyak kasus kan sekarang gitu, kayak misalkan orang tua guru yang dituntut sama orang tua wali murid gitu. Jadi penting juga komunikasi antara guru dan orang tua, biar menciptakan siswa yang dia diajarkan itu sebagai siswa yang lebih maju dari sebelumnya gitu kan. Gitu sih gitu. Wah, sangat menarik sekali ya pembahasan kali ini mengenai pengelolaan pendidikan. Nah, makasih banyak ya Kang sudah bersedia menjadi narasumber kami. Ya, sama-sama. Ya, makasih juga udah diundang di sini gitu buat sharing-sharing ya. Nah, jadi itu kita jadi tahu gitu lebih detail mengenai pengelolaan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Dan semoga podcast kali ini akan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.